Selamat pagi Ibu Orli. Selamat pagi Bu Titi. Maaf mengganggu waktunya. Saya di sini ingin mengetahui pendapat Ibu tentang studi kasus Ibu Tati. Jadi begini Bu ya, Ibu Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Anda karena sama-sama mengajar kelas 5 yang kelasnya paralel. Nah, ruangan kelas Ibu Tati pun persis di sebelah ruangan kelas Anda. Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga pekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Sebagian murid-muridnya sangat takut kepada Ibu Tati dan sebagian lain bisa menyesuaikan diri. Nah, kepala sekolah dan orang tua murid juga sangat menghargai Ibu Tati. Suatu hari Anda mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Anda melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas hari itu, menghadap di depan pintu kelas Ibu Tati. Anda melihat Ibu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun Anda bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati mencoba untuk mencuri pandangan keluar kelas melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Apa yang harus Anda lakukan? Nah, apakah guru lain dapat menginterupsi di mana suatu saat itu ada guru lain yang memiliki wewenang atas kelas yang dipimpinnya? Dalam kondisi seperti apa Anda bisa lakukan interupsi? Dapatkah Anda menginterupsi? Mengapa dan bagaimana? Demikian kasusnya. Bagaimana pendapat Ibu Orli di sini? Baiklah Bu Titi, saya mencoba menganalisis kasus yang Bu Titi berikan kepada saya. Pertama, saya kan berteman baik dengan Bu Tati. Sementara Bu Tati mengajar di kelas di samping kelas saya dan saya juga sedang mengajar. Nah, mendengar tangisan anak itu menjerit dan berlutut di depan kelasnya Bu Tati, akhirnya saya menenangkan kelas saya dulu. Saya akan keluar untuk menyamperi anak itu, menanyakan kenapa kamu menangis dan kenapa berlutut di sana. Nah, sebagai seorang rekan kerja Bu Tati, saya tidak mudah percaya begitu saja tentang jawaban daripada anak tersebut. Bisa saja anak tersebut membela diri, dan tetap pada intinya saya menyuruh nanti pada selesai pelajaran, saya suruh anak itu menghadap Bu Tati dan meminta maaf. Nah, karena Bu Tati itu punya wewenang penuh terhadap kelasnya dan Bu Tati juga guru yang terkenal baik, saya tidak punya hak untuk menginterupsi. Mungkin anak itu punya kesalahan apa, saya tidak tahu. Nah, nantinya setelah pelajaran usai, saya akan duduk berbincang-bincang dengan Bu Tati, menanyakan perihal kebenaran apa yang sudah terjadi terhadap anak tersebut. Begitu yang bisa saya lakukan. Kenapa? Karena di sisi lain saya juga ingin membina hubungan baik dengan Bu Tati supaya tidak renggang gara-gara masalah kecil itu. Di sisi lain saya juga memberikan kesempatan kepada anak itu untuk memperbaiki kesalahan yang sudah diperbuat. Istilahnya efek jerah ya kepada anak itu, supaya anak yang lain juga tidak ikut melakukan hal yang sama atau kesalahan yang sama terhadap anak tersebut. Jadi itu yang bisa saya berikan pendapat saya terhadap kasus ini Bu Titi. Terima kasih, semoga berkenan di hati. Terima kasih Bu Orli atas pendapat terhadap kasus yang dialami Bu Tati. Terima kasih waktunya sudah ini ada kesempatan menjawab kasus ini, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sama-sama.